الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Perjalanan yang paling susah dan terberat itu menuju ke mana? Perjalanan menuju ke masjid. Perjalanan yang paling susah dan paling berat adalah perjalanan menuju masjid. Berapa banyak orang kaya raya tapi dia tidak mampu melangkahkan kakinya menuju ke masjid sehari 5 waktu. Al-Huda wal Furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ketua RT kita Bapak Hudian beserta staf-stafnya, dan sama-sama kita hormati Bapak Irwi beserta wakil, Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga RT 05. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semua pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi Ilahi yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul bermuwajahah di tempat yang mulia ini, yaitu Balai Pertemuan RT 05. Alhamdulillah tempat ini sudah kita manfaatkan untuk kita bersama, untuk bersilaturahim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan, kita sampaikan kepada penghulu kita, teladan kita, panutan kita, pemimpin umat manusia dari dunia sampai akhirat, yaitu Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti bersama Rasulullah yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dengan bukti pada hari ini kita yang berkumpul ini semuanya telah melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah, yaitu sama-sama kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana ayat yang telah dibacakan oleh qari kita tadi. Pada bulan ini yaitu dinamakan dengan Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan atau bulan puasa. Pada bulan puasa ini, di bulan di mana Allah telah menurunkan Al-Quran. Permulaan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu dari Allah melalui malaikat Jibril diturunkan ke langit yang paling bawah. Dari langit yang paling bawah berangsur-angsur disampaikan kepada manusia teladan, yaitu Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama kurang lebih 23 tahun. Dari langit pertama sampai kepada Rasulullah, Al-Quran itu turun. Al-Quran yang kurang lebih 30 juz itu, kemudian 6.666 ayat itu sampai kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur selama 23 tahun. Ini adalah mukjizat yang paling besar yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada umatnya, sampai kepada kita hingga saat ini. Oleh karenanya, barangkali ada di antara kita
yang masih belum bisa membaca Al-Quran, walaupun kita udah tua, maka berusahalah sebisa mungkin untuk bisa membaca Al-Quran. Kenapa sebabnya? Karena Al-Quran inilah nanti yang memberikan pertolongan kepada kita. Al-Quran inilah nanti yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Al-Quran itu pula kita menyiapkan diri untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran, Al-Quran dia tinggalkan, Al-Quran dia belakangkan, maka berarti dia telah menyiapkan dirinya untuk masuk ke dalam api neraka. Walaupun urusan surga neraka itu urusan Allah Ta'ala, orang masuk surga itu urusan rahmat Allah. Nggak perlu ibadah katanya, nggak perlu salat banyak, nggak perlu ngaji Al-Quran, nggak perlu salat tahajud, nggak perlu salat puasa dan lain sebagainya. Karena surga itu didapatkan melalui rahmat Allah. Betul, memang masuk surga itu karena rahmat Allah. Untuk mencapai rahmat Allah itu melalui amalan salihah, yaitu beramal salih. Amal salih itu yang mana? Itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah yang disebut dengan taqwa atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perintah salat adanya di dalam Al-Quran. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, salat wajib bagi kaum muslimin muslimat. Nah, namun ada yang diwajibkan ke masjid, ya, kaum laki-laki. Ibu-ibu silakan laksanakan sholat di rumah. Karena ibu-ibu utamanya di rumah. Walaupun sholat tarawih tetap utamanya di rumah. Tapi tidak dilarang ke masjid. Bapak-bapak, maka dia disuruh, diwajibkan menuju ke masjid. Bapak Ibu, perjalanan yang paling susah dan terberat itu menuju kemana? Perjalanan menuju ke masjid. Perjalanan yang paling susah dan paling berat adalah perjalanan menuju masjid. Berapa banyak orang kaya raya tapi dia tidak mampu melangkahkan kakinya menuju ke masjid sehari 5 waktu. Jangankan sehari 5 waktu, sekali saja dia ke masjid, berapa banyak dia tidak mampu menuju ke masjid. Tidak usah sehari sekali, disuruh seminggu sekali. Seminggu sekali, tahu seminggu sekali? Oh, hari Jumat. Udin tiap Jumat undangan salat Jumat Udin, ya, terus kan tiap Jumat Udin itu undangan kepada bapak-bapak untuk ke masjid. Berapa banyak orang yang tidak mampu melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Nah, bapak, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang sehat ataupun yang sakit, banyak orang yang tidak mampu melaksanakan melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Berapa banyak orang yang pintar, orang yang alim, cendekiawan, kakinya mampu belajar ke Jepang, kakinya mampu belajar ke Eropa, kakinya mampu belajar ke Amerika, kemana saja sekolah yang bagus, dia mampu melaksanakan dan semangatnya sangat kuat. Tapi berapa banyak mereka tidak mampu menjalankan kakinya menuju ke masjid. Oleh karena itu, saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air dan
selingkungan RT 05. Mumpung lagi bulan puasa ini, mumpung lagi bulan puasa, lagi girah-girahnya, semangatnya bagus, maka kesempatan ini ambillah untuk melakukan nanti kehujanan lagi, nanti kehujanan lagi. Nanti tugas ibu-ibu ya. Mau digelar lagi tenisnya. Ibu kasih tahu bapak-bapaknya, kalau bapak-bapak kagak ke masjid, kasih tahu Pak ke masjid Pak, sholat jamaah. Udah nggak usah aja lah. Maka alangkah buruknya Buat apa? Tinggal bagi-bagi aja kan? yang selama hidupnya tidak pernah mengangkatkan kakinya ke masjid, ketika mayatnya begitu dia meninggal dunia baru dibawa ke masjid. Itulah manusia yang paling buruk. Oleh karenanya kita berharap kepada saudara-saudara seiman, ya, seagama, agar kiranya meluruskan niat kita selama hidup kita, agar kita mampu memakmurkan masjid. Nah, tentunya untuk menjadi orang saleh, untuk menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa yang bagus, utamanya mempelajari Al-Quran. Al-Quran harus dipelajari. Al-Quran harus dibaca dengan baik. Ulumul Qurannya sedikit demi sedikit harus dipelajari. Kemudian makna daripada Al-Quran pun sedikit demi sedikit kita pelajari. Untuk apa? Itu untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah sumber agama yang paling utama. Maka dari itu kalau ada orang mengatakan bahwa Al-Quran sumber kekacauan, yang berkata itu adalah orang Islam, maka dia keluar dari agama Islam, ya, disebut dengan murtad. Kenapa? Karena dia sudah melecehkan Al-Quran. Orang yang melecehkan Al-Quran, dia pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Al-Quran kita muliakan. Nah, sekarang pertanyaannya, selama bulan puasa kurang lebih 14 hari ya. Hari ini hari yang ke-14. Kira-kira ada yang sudah hatam atau belum? Sudah minimal sehari 2 juz, sudah 28 juz ke belum? Udah 14 juz atau belum? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Yang belum, dia usahakanlah baca Al-Quran sehari 1 juz, ya kan? Yang bagus bacaannya sehari 2 juz. Yang cakep lagi sehari 3 juz, ya. Berusaha mulutnya. Ya udah 3 juz, nggak bisa 2 juz, nggak bisa juga 1 juz. Berarti kita sekarang berada di hari ke-14, maka berarti kita sudah membaca Al-Quran 14 juz, ya. Udah 14 juz bapak-bapak? Udah, alhamdulillah. Kayaknya enggak juga, nggak usah ada 14 juz, 7 juz saja 7. Berarti setengah juz kita baca sehari, ya. Masih ada nilainya, sangat luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Belum juga 7 juz belum? Ya, 3,5 juz dah, nggak apa-apa. 3,5 juz. Masih ada nilainya. Kenapa? Karena 1 huruf yang kita baca Allah beri ganjaran 10 kali. Baru 1 huruf. Alif Lam Mim. Berapa huruf? 3 huruf. Udah Allah beri ganjaran 30 kali lipat. Oh, ganjarannya apa ya?
nggak kelihatan, nanti urusannya dengan Allah Ta'ala di akhirat. Udah kumpulin aja dulu, nabung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti itu semua menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadiqun musaddaq, saksi yang tidak diragukan lagi sebenarnya. Syafi'un musaddaq, langsung di depan, penolong langsung di yang depan. dapat memberikan pertolongan itu Al-Qur'an Karim. Maka dari itu kata Rasulullah, aksiru min tilawatil Quran, perbanyaklah kalian membaca Al-Quran fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Ya kalau bisa di rumah baca Al-Qurannya. Kalau ada kesempatan di rumah baca Al-Quran, baca Al-Quran di rumah. Kalau ada kesempatan di masjid, ya baca di masjid. Yang utama di rumah. Kenapa sebabnya? Karena kata Rasulullah, fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an, sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an, yakin khairu, sedikit sekali kebaikannya di rumah tersebut. Wa yaksuru syarruhu, dan bahkan keburukannya lebih banyak rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an. Wa yadhiqu ala ahli, yaitu penghuni rumah tersebut terasa sempit. Itu Al-Quran buat memberikan ketenangan, ketentraman buat orang atau penghuni daripada rumah. Dibacakannya Al-Quran di rumah juga menurunkan malaikat rahmat ke dalam rumah. Jadi Al-Quran dibaca di rumah, maka malaikat rahmat datang ke rumah-rumah di rumah kita, daripada yang datang iblis mulu. Akhirnya membuat keburukan di rumah. Maka Al-Quran ini harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Ini mumpung masih bulan Ramadan. Maka dari itu nih sama Pak RT nih, insya Allah nanti setelah Ramadan Pak RT udah niat di tempat ini akan diadakan pengajian insya Allah. Utamanya yaitu belajar Al-Quran. Anak gurunya udah siap gitu. Alhamdulillah, ya kan Pak ya. Udah siap. Amin. Ya, baik bapak-bapak atau ibu-ibu. Tadi kan sudah disampaikan juga kan tadi ceramah pertama insya Allah setelah Lebaran tempat ini kita rapikan, kita isi dengan berbagai macam kegiatan. Utamanya mungkin ada pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu. Silakan kegiatan apa saja di tempat ini. Oleh karenanya kepada bapak ibu semua bersilakan tiada lain agar kita di lingkungan ini lebih kompak, lebih guyup, dan kebersamaannya lebih erat lagi. Inilah tujuan daripada kita melaksanakan berbuka puasa ini yang jauh-jauh hari telah kita sepakati bersama ya. Rapat satu lingkungan, rapat untuk menetapkan buka puasa tanggal 16 ya, Pak itu ya, bukan begitu ya. Alhamdulillah tuh, alhamdulillah dengan semangat ini bisa terkumpul di tempat ini dengan baik, dan ini adalah merupakan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti yang hadir di tempat ini, yang kumpul di tempat ini, nanti akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa menit lagi? Oh 10 menit lagi. Terus nanti kita zikir sebentar dan doa ya. Oleh karenanya mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan puasa dan mengisi dengan sebaik-baiknya ibadah ini.
agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.